Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang support dan resisten. Nah, support dan resisten ini kalau teman-teman mungkin banyak yang udah bahas, cuma banyak yang salah kaprah asal narik garis. Jadi kalau teman-teman nggak tahu itu asal ditarik aja garis, ini ditarik, kayak narik benang aja. Jadinya nanti kalau dilihat-lihat bingung sendiri lihat catnya ini apaan, garis banyak banget kayak orbit planet gitu. Biasanya kayak gitu. Itu ya emang problem banyak orang sih, cuma kalau teman-teman bisa tahu harus narik support dan resisten yang benar itu kayak apa, ini indikatornya nggak sekedar tarik-tarik garis tapi bisa lebih akurat. Kenapa saya tarik garis di sini, kenapa nggak di sini, nanti bisa pola pikirnya jadi kayak gitu, karena support dan resisten itu penting banget. Oke, kita lihat ini gambarnya bukan gunung, ini support dan resisten. Jadi kalau teman-teman lihat di bawah warna hijau itu support, di atas itu resisten. Kalau bingung takut kebalik-balik, yang di sini support, yang di bawah itu resisten. Support itu lantai, resisten itu atap, kayak gitu. Nah, support itu apa? Support itu ibarat lantai rumah kos. Kalau harganya turun, biasanya dia bakal mentok di lantai itu. Kenapa mentok? Karena di area yang banyak siap dibeli, itu di area tersebut banyak yang siap beli. Entah dia nahan kejatuhannya atau nunggu harga diskon. Fungsi utamanya apa? Tempat harga memantul. Area masuk, buy di sana. Nah, kalau ada sinyal lainnya mendukung ya. Dan patokan buat pasang stop loss di bawahnya. Intinya harga turun sampai ke support. Nah, banyak yang berasumsi ini harga murah ya kayak gitu. Jadi buyernya kemudian beli di sana di area support biasanya. Akhirnya harganya mantul di area tersebut. Nah, ini kebalikannya. Resisten itu apa? Resisten itu ibarat plafon rumah kos. Kalau harganya naik, mentok sering sampai di sana naiknya. Dia tidak bisa jebol. Kecuali ketika dia udah jebol, dia naik ke lantai 2. Seperti itu. Jadi kalau cuma lantai 1 ya udah mentok di sana atapnya. Kenapa? Karena di area yang tersebut banyak yang siap jual, banyak yang mau profit taking, cut to break even, atau big player yang mau distribusi tipis-tipis di sana. Fungsi utamanya apa? Tempat harga memantul turun, area untuk jualan atau TP, dan patokan buat trailing stop. Ini resisten. Intinya banyak orang yang berpikir ketika nyampe di resisten harganya bakal naik. Sampai di resisten dia bakal punya pola pikir, oh udah cukup cuannya di sana. Nah, sellernya bakal muncul, akhirnya harga turun di resisten. Itu konsep support dan resisten yang paling dasar. Nah, kenapa support dan resisten itu penting? Karena market itu bukan random. Market itu selalu punya memori. Nah, harga yang dianggap penting di sana dulu, sering terjadi transaksi di sana, kedepannya bakal sering diingat lagi sama market. Ini yang sering dipakai big player buat area entry, area jebakan, fake breakout, atau area distribusi akumulasi. Karena kalau teman-teman nggak ngerti support resisten, sama aja teman-teman masuk perang cuma bawa sendok, bukan bawa senjata, jadi sangat riskan. Nah, ini kenapa saya bahas dari dasar dulu. Jadi kalau banyak teman-teman yang tanya rumus atau apa, pelan-pelan kita dari dasar dulu. Karena banyak yang nentuin support resisten aja itu masih miss. Kapan harus tarik garis, mana support mayor, mana support minor. Kalau kita langsung lompat ke rumus dan sebagainya, ya kayak anak TK langsung saya ajarin struktur atom, nanti kan berat juga. Jadi pelan-pelan dari dasar dulu, semua bakal kepake nantinya. Nah, hal yang paling banyak diabaikan sama teman-teman tuh biasanya tentang support dan resisten itu apa? Pertama, mereka cuma narik garis enaknya.
Ini yang paling sering kejadian. Padahal support resisten itu area, bukan titik. Makin banyak sentuhan, makin valid. Jadi bukan ada yang bilang supportnya di 100. Kalau saya bukan. Kita nggak bisa, emang itu support, tapi apa harus harga 100? Enggak, tapi area. Mungkin 2 atau 3 tick di atas dan di bawahnya. Misal 97 sampai 103 itu area support. Jadi bukan titik pasti 100. Kalau jebol ke 97 cut loss, enggak kayak gitu. Karena market itu tetap jalan ya, dinamis. Jadi kita nggak bisa nentuin harga pasti satu titik, itu sangat jarang terjadi. Yang ketiga, time frame tambah besar itu pasti tambah kuat daripada time frame kecil. Nah, banyak trader itu teman-teman yang lihat chart 5 menit langsung nentuin, nah ini supportnya, padahal itu cuma jeda napas market. Jadi harus dilihat dulu itu area, berapa kali sentuhan di sana, time frame-nya besar. Kalau ini terpenuhi, maka makin kuat support dan resistennya. Yang kedua, biasanya teman-teman lupa konfirmasi. Nah, ini yang paling fatal. Support resisten itu bukan tombol sakti, harga bisa mantul, bisa jebol di sana. Yang jarang diabaikan, biasanya jarang yang nyari konfirmasi candlestick, volume dan struktur harganya. Apakah higher high, higher low, volumenya kayak apa, candlesticknya kayak apa. Biasanya ini banyak nggak ngabaikan, pokok nyentuh dianggap support atau resisten. Nah, makanya biasanya teman-teman banyak yang sering kena retest palsu, breakout palsu, dan mantul dikit langsung HK. Padahal nggak bisa, dia berdiri sendiri, hidup sendiri, itu nggak bisa, harus dilihat dengan indikator lainnya. Yang ketiga, mereka nggak paham fungsi yang biasanya berganti. Nah, ini penting tapi jarang disadari, teman-teman jarang yang sadar ini. Kalau resisten jebol, dia bakal jadi support baru. Kalau support jebol, dia jadi resisten baru. Ini namanya role reversal. Nah, teman-teman yang nggak paham ini biasanya gampang nyangkut. Jadi harus diingat lagi ya, kalau jebol resistennya, dia jadi support baru. Kalau supportnya jebol, dia jadi resisten baru. Banyak juga teman-teman yang nggak bisa ngebedain support resisten kuat dan support resisten receh, mayor dan minor. Nah, nggak semua support dan resisten itu kuat. Jadi ada levelnya. Kapan dia bisa disebut kuat dan kapan disebut receh. Nah, yang kuat itu syaratnya yang pertama, terbentuk dari weekly atau monthly. Jadi time frame panjang. Bukan daily atau menit bahkan. Nah, banyak harga tertahan di sana dan ada konfirmasi volume besar di harga tersebut. Kalau yang receh biasanya time frame-nya lebih kecil. Makin kecil time frame-nya, makin receh. Kalau buat saya, dua kali sentuhan udah support. Nah, ini kalau ditarik semua sampai kayak benang kusut nanti dan gak ada volume, ini makin lemah support resistennya. Banyak yang teman-teman trading dari garis receh tapi berharap hasil kayak investor institusi, ini nggak bisa. Jadi support dan resisten kuat itu dia bakal kuat mantul di sana, cuma biasanya dia bakal lebih lebar ringnya. Nah, mereka lupa bahwa support resisten itu bisa sengaja ditembus sama big player. Big player itu kadang-kadang kayak gini, sengaja turunin harga biar jebol support. Retail tuh bakal panik ketika dia jebol. Nah, habis itu dihajar biar naik lagi harganya. Mereka akumulasi murah di bawah. Nah, makanya support jebol itu bukan selalu bearish. Lihat dulu niatnya. Jadi perlu dikonfirmasi dengan indikator-indikator yang lain. Kalau mau aman, rumus praktisnya kayak gini. Cari support resisten di time frame yang besar. Ini fondasinya. Nah, masuk di time frame yang kecil hanya kalau ada konfirmasi. Jangan HK tanpa lihat volume. Jadi wajib lihat volume dulu. Yang keempat, anggap support resisten itu area, bukan harga presisi.
Jadi kalau ada yang bilang support 100, ya jangan di 100, paling enggak beberapa tick di sekitar 100. Karena nggak ada yang tahu, kita itu bukan dukun, jadi nggak tahu ini harga pasti mantul di sini. Itu yang paling banyak miss-nya. Nah, selalu siap sama skenario jebol dikit dia bakal balik lagi. Cara terbaik untuk cari support dan resisten itu yang pertama mulai dari time frame yang besar dulu, itu wajib. Nah, kesalahan yang paling banyak dilewatkan sama teman-teman biasanya langsung time frame pendek. Padahal harusnya dari weekly dulu atau monthly nggak apa-apa. Terus daily. Kenapa? Karena level di time frame besar itu kayak tembok bata, bukan cuma kardus Indomie. Jadi kalau weekly itu mungkin tembok bata, daily kardus Indomie. Kalau pakai time frame menit itu ya kayak bungkusnya Indomie. Gampang banget ketembusnya. Biasanya tambah kuat dia support resistennya lebih dihormati sama market. Jadi biasanya kemungkinan baliknya itu di sana lebih besar. Langkahnya gimana? Buka chart weekly, tandai swing high dan swing low besar. Nah, kemudian baru turun ke daily, rapikan area yang sering disentuh di mana. Yang ketiga baru masuk time frame kecil buat timing entry. Nah, kalau langsung time frame kecil yang ketemu itu cuma support resisten receh aja. Contohnya kayak gini, Petro. Nah, saya tarik ini di chart weekly dulu dia. Ini kelihatan. Kalau di balikin ke weekly dia bakal kelihatan. Harganya di sini. Di 3350 dan di bawah 1050 panjang. Nanti bisa juga teman-teman cari yang lebih sering mantul di mana. Ini kalau tarik garis ke sana ini kencang banget di sini support resistennya. Pakai yang weekly nanti kelihatan. Ini sudah saya ubah jadi daily. Nah, ketika ini weekly saya tarik, ini support kuatnya di sini. Resistennya di sini supportnya. Nah, ketika diubah jadi daily, ini yang lebih receh lagi. Dia cenderung lebih pendek di sini. Jadi biasanya ini nggak akan kelihatan di chart weekly. Kalau ini tetap bakal kelihatan ini kan chart weekly, bakal kelihatan di daily. Jadi kalau dia tembus ini, kemungkinan tembus ini, nah terus ketika tembus di sini dia lebih naik lagi. Jadi nanti dibuat dari chart yang paling panjang dulu. Dari monthly juga nggak apa-apa, cuma tambah panjang time frame-nya, biasanya ringnya juga lebih lebar. Jadi jangan pakai, kalau mau swing jangan pakai time frame menit atau jam, tapi daily sama weekly paling enggak minimal. Karena itu teman-teman banyak yang tanya time frame apa penting? Penting banget. Kalau scalping bisa time frame, dia kan cuma pendek, ya menit bisa. Cuma kalau swing mending panjang karena dia makin kuat levelnya. Yang kedua, cari area harga banyak mantul, bukan satu titik. Nah, support resisten itu zona, bukan garis tipis. Cara gampangnya, perhatikan area di mana berkali-kali harga itu mantul atau ditolak. Semakin banyak sentuhan, makin valid. Jadi bukan cuma sekedar satu kali mantul, oh ini support, oh ini resisten, gitu. Bukan. Semakin lama durasinya, semakin kuat time frame-nya. Nah, 3 sentuhan itu manis, dua itu masih boleh lah. Kalau satu itu kebetulan, jadi makin banyak sentuhan dia makin kuat. Nah, ini contohnya. Jadi dia mantul berkali-kali di sini. Jadi bukan cuma satu kali, dua kali. Banyak kalau kita cuma tarik satu kali, dua kali garis. Cuma ya bakal sering jebol. Kalau dilihat di sini berapa kali dia mantul. Di sini juga. Jadi makin kuat support resistennya, dia bakal banyak pantulan di sana. Jadi harga ketahan di atas atau di bawah. Cari level dengan volume besar. Kalau mau cari support resisten yang dihormati big player, itu biasanya
area dengan volume tebal. Yang kedua, area yang punya spike volume pas harga mantul atau nolak. Nah, volume besar itu biasanya tanda break playernya itu mulai nongol di sana. Kalau dianggap penting, biasanya area tersebut jadi support resisten kuat. Kayak ini banyak mantul di sini, ketika dia tembus, turun lagi bentar, tembus lagi di sini, dia naik. Kayak gini. Jadi dikonfirmasi juga dengan volumenya. Gabungkan candlestick dengan support resisten tersebut. Nah, kalau bisa lihat bentuk candlesticknya, apa pin bar, long wick, dan macam-macam. Jadi ini untuk mempertegas area itu beneran support resisten atau hanya sekedar lewat aja di sana. Yang kelima, lihat struktur pasarnya itu kayak apa. Support resisten itu biasanya muncul di higher high, higher low, kayak gitu. Jadi higher low itu biasanya jadi support, lower high jadi resisten. Nah, area base itu konsolidasi. Kalau struktur berubah, support resisten itu biasanya ikut berubah. Jadi kayak role reversal yang tadi udah kita bahas. Ini bisa juga jadi support resisten. Jadi kalau ada harga psikologis itu harga bulat 100, 200, 500, 1000. Ini harga psikologis namanya. Bisa juga jadi support resisten. Harga area tersebut biasanya bakal banyak yang TP atau cut loss atau entry di sana. Karena kita ngingetnya lebih gampang harga 100 daripada harga 102. Jadi kalau saya punya barang biasanya saya antrikan dia di 99. Kenapa? Karena banyak orang itu bakal TP di sekitar 100. Kalau saya antri di 100, takutnya nggak kena. Jadi saya antrikan di 99. Biasanya seperti itu. Jadi angka-angka cantik itu diperhatikan juga nanti. Jenis support resisten itu kayak apa? Jadi bukan sekedar asal tarik garis, ada macam-macam. Nah, support resisten horizontal itu yang paling dasar. Yang mulai tadi kita bahas itu support horizontal. Nah, biasanya dia area mantul-mantul di sana, banyak dipakai trader, paling reliable di sana. Itu yang paling umum kayak gini. Ini horizontal. Kemudian support resisten trend line biasanya ditandai dengan garis miring. Uptrend itu support naik, downtrend resisten turun. Makin banyak sentuhan makin valid, sama, cuma modelnya. Jadi kayak ini dia biasanya harganya kalau horizontal kan kayak gini. Yang ini naik ke atas, dia mantul di sini, turun di bawah. Jadi ini bisa jadi titik acuan untuk TP juga di sini. Kalau teman-teman lihat dia mantul di bawah lagi, naik di atas, bisa masuk di sini, TP sekitar ini. Nah, yang ketiga dynamic support resisten. Ini apa? Moving average. Moving average itu dynamic support resisten. Biasanya sering dipakai MA20, MA60, MA100, MA200. MA20 itu kalau pendek, 60 itu sedang, 200 itu panjang. Biasanya harga itu sering mantul di sana. Kalau teman-teman lupa bisa balik lagi ke awal moving average dan teori yang mendekati support. Dia bakal selalu mendekati harga tengah, mean reversion. Kayak gini. Jadi ini saya jadiin satu tadi ya. MA20 dia bakal selalu balik sekitar ini. Titik TP-nya sekitar mendekati BB atas. Entry-nya mendekati MA20 bisa. Jadi kalau lebih valid bisa coba dibuat juga support resisten kayak gini, atau cukup aja MA20 kalau nggak mau ribet, MA20, MA60, MA200. Tergantung mau pakai yang mana. Soalnya kita ingat lagi, harga itu bakal selalu balik ke tengah. Jadi paling aman masuk ke tengah di dekat support resisten. Kenapa? Seandainya ada apa-apa harga itu jebol, kita nggak terlalu cut loss terlalu dalam. Itu yang diharapkan. Kenapa penting support resisten dan moving average juga
Bollinger Band. Yang lainnya ada Fibonacci level, ada supply and demand zone. Ini supply and demand zone ini penting banget, tapi nanti kita bahas next aja karena pembahasannya lebih dalam. Yang keenam pivot point, yang ketujuh rule reversal. Support jadi resisten atau sebaliknya. Kalau harga jebol, support jadi resisten jadi support. Ini level yang super penting karena ada perubahan kendali. Jadi itu macam-macam support dan resisten. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga sukses dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.